SD Al-Amin berdiri sejak tahun 1965, artinya sudah 56 tahun berdiri, siap menerima dan siap mendidik putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi anak yang soleh solihah. Terutama kita dekat dengan masjid, mungkin dengan masjid ini bisa memberi barokah pendidikan anak-anak di SD Al-Amin ini. Dua periode kepemimpinan Wali Kota Tri Risma hari ini ditandai dibangunnya banyak taman di seluruh penjuru kota Surabaya. Salah satunya Taman Flora. Ex kebun bibit di daerah Beratang, Surabaya Timur. Taman ini dilengkapi aneka wahana permainan anak, juga terdapat puluhan ekor rusa. Di seberang sisi timur Taman Flora terdapat jalan kecil bernama Pumpungan Masjid. Tepat di Jalan Pumpungan ke Masjid nomor 15, terdapat sekolah sederhana yang mampu bertahan selama lebih dari setengah abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komaria, Kepala SD Al-Amin, Pumpungan Sukolilo, Surabaya. SD Al-Amin ini berdiri pada tahun 1965 di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Ma'arif Kota Surabaya juga. Ini Yayasan Pendidikan Al-Amin, Pumpungan Sukolilo, Surabaya. Alumni tahun 1982. Pertama kali saya masuk di sini pada tahun 1989. Ini muridnya sangat banyak, Mas. Bahkan satu kelas ini muridnya hampir 75. Pada waktu itu kan belum ada peraturan kalau dalam satu kelas hanya 40 anak. Selanjutnya karena begitu banyaknya sekolah yang berdiri di samping kita, baik negeri maupun swasta, sedikit demi sedikit kita agak berkurang untuk muridnya di sini. Saya mengajar tahun 1989, kemudian diangkat jadi kepala sekolah tahun 2012. Pertama kepala sekolahnya namanya Bapak Muhammad Iksan, kemudian beliau meninggal digantikan oleh Ibu Muzaroah, kemudian sekarang saya. Sekolah yang kita tonjolkan adalah agama. Agamanya yang kita unggulkan yaitu masalah ngajinya anak-anak. Kalau untuk pada waktu tatap muka kita pelajaran anak-anak sebelum masuk yaitu sholat duha. Setelah itu hafalan Asmaul Husna, kemudian ngaji bareng. Untuk gurunya one day one juz. Jadi setiap hari ini ada pembacaan Al-Quran untuk satu hari satu juz. Pandemi ini setiap guru kita tugaskan 3 juz baca di rumah. Untuk siswa itu setiap hari Jumat itu anak-anak yang kelas tinggi membaca surat Yasin. Tangga ini akses untuk anak-anak ruang kelas 2, kelas 5, kelas 3 dan kelas 4. Nah, kita untuk membentuk karakter anak-anak, di sini kita berikan tulisan-tulisan atau ini membuang sampah pada tempatnya. Mengajarkan anak-anak jika setelah makan atau
membuang sampah tidak sembarangan karena termasuk kebersihan. Jadi mengajarkan anak-anak untuk hidup bersih. Kemudian di tangga kedua ini aku selalu hormat pada guru. Mengajarkan anak-anak supaya dengan guru itu tidak sembarangan. Jadi itu loh guru saya. Jadi harus ada penghormatan kepada guru karena apapun guru itu adalah yang mendidik anak-anak. Tujuannya kenapa kok tangga-tangga ini kita tulis seperti ini untuk membentuk karakter anak. Sehingga di dalam karakter anak itu terbentuk apa-apa yang ada di dalam tangga ini. Dari anak tangga sederhana dan tulisan filosofis inilah yang menjadi pijakan karakter anak didik SD Al-Amin Pumpungan Sukolilo Surabaya dalam menyongsong masa depan mereka. Inilah suasana ruang kelas 2 SD Al-Amin Pumpungan. Dan ini kondisi ruang kelas 5 SD Al-Amin Pumpungan. Alhamdulillah, mulai bulan Januari 2020 ada penambahan ruang baru, 3 ruang, yaitu 1, 2, 3, 2 ruang kelas untuk SD, yang 1 ruang untuk TK. Untuk ruang kelas 2 ruang kelas ini kita peruntukkan untuk kelas 3 dan kelas 4, yang mana pada tahun-tahun lalu itu kita tidak mempunyai ruang kelas 3 dan 4, kita masukkan siang. Untuk atap ruang baru ini kita pakai galvalum, meskipun agak panas sedikit sih untuk anak-anak, tapi yang penting anak-anak bisa masuk pagi semua, biar membelajarnya bisa maksimal atau bisa optimal. Memang agak panas sih untuk anak-anak, tapi kita siasati, kita perbanyak kipas angin. Panas dan berisik atap galvalum moga tidak mengurangi semangat belajar siswa. Di ruang komputer SD Al-Amin Pumpungan Sukolilo Surabaya. Ini semuanya ada 30 unit. Semuanya ini 30 unit. Sebelum adanya pandemi ini digunakan untuk apa? Kalau sebelum pandemi untuk anak-anak eskul. Pembelajaran eskul komputer dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kita tetap menggunakan pembelajaran komputer ini untuk anak-anak karena nanti ujian pun itu kalau untuk AKM ku juga nanti juga pakai komputer. Bisa juga anak-anak yang sudah kelas tinggi itu juga dikenalkan mengakses data. Kita kemarin itu sudah kita pakai WiFi, insya Allah sudah mencukupi untuk pembelajaran baik anak-anak maupun guru. Dengan Bapak Umar Faruk, Selaku guru wali kelas 3. Hari ini pembelajaran daring melalui Zoom. Zoom meeting itu kan program yang memang sekarang saat ini sudah umum digunakan di seluruh atau bahkan sebagian besar pembelajaran di Indonesia. Yang tim itu kan khusus untuk yang berada di aplikasi Office 365. Jadi itu khusus untuk satu kelas yang sudah di aplikasi sebelumnya. Pertama di daring itu ya karena pandemi jelaskan tentu. Cuma secara efisien waktu, tempat, dan lain sebagainya itu lebih efisien. Tapi mungkin dari segi hasilnya kita masih mungkin kurang maksimal. Karena pada saat daring itu kan kendala utama adalah jaringan. Atau anak-anak terkadang masih belum bisa memaksimalkan aplikasi di HP atau di laptop yang ada meeting Zoom-nya atau tim Office 365. Segi kreativitas tentunya ya dari sudut ini media-medianya banyak dari daring karena di situ kan medianya kan banyak ya, dari form juga bisa, dari sway juga bisa, atau dari gurunya yang membuat media pembelajaran kemudian di-upload di Office atau di media Zoom juga bisa. Kendala yang paling utama adalah yaitu mereka di rumah terkadang laptop atau HP-nya, terutama HP-nya dibawa orang tuanya. Jadi ketika dibawa orang tuanya, anak-anak tidak bisa mengerjakan hari itu. Dikerjakannya sore atau malam hari.
Tapi saya sebagai guru ya fleksibel, selama tidak ada kendala yang mendasar, maka saya kasih kesempatan sampai biasanya jam 8 malam atau bahkan jam 9. Sehingga jam 9 malam itu saya merekap. Jadi ya tenaga dan ininya juga lebih lebih ditambah. Tapi itulah tugas kita di daring, ya harus sabar itu. Yang keras. Dawil sampai surat apa? Ayat berapa? Ngelek ya. Kamila Syifa ayat berapa terakhir? Ini guru-guru melaksanakan tim untuk Microsoft 365. Untuk pembelajarannya ini, dalam satu kelas itu harus guru itu mengajar di tiap kelas. Dalam satu kelas itu maksimal 2 guru. Jadi 1 guru kelas, 1 guru mapel. Guru mengajar di kelas seperti pada waktu tatap muka, cuman ini dalam bentuk dunia maya. Dengan Ibu Sriatun selaku bidang kesiswaan SD Al-Amin. Ini piala dalam bidang keagamaan, diantaranya ada Pildacil, kemudian ada Tartil, dan macam-macam. Ya, yang pertama adalah piala Tartil, pernah lomba juara 2 tingkat Kecamatan Sukolilo, kemudian juga pernah meraih juara pertama di lomba lembaga Ma'arif NU Surabaya. Juga pernah meraih juara pertama futsal pada saat event lomba futsal di SMP DR Sutomo. Dan untuk penyemangat anak-anak juga bahwa dengan kerja keras dan dengan lomba-lomba dapat meraih juara dan piala yang bisa dibanggakan. SD Al-Amin Pumpungan juga terus berbenah, dimulai dengan meraih akreditasi C pada tahun 2010 dan kini telah meningkat menjadi akreditasi B sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kesederhanaan dan keterbatasan tidak mengurangi semangat SD Al-Amin Pumpungan Sukolilo Surabaya untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada siswa-siswinya. Setiap akhir bulan, hari Rabu terakhir di bulan, setiap 1 bulan, yaitu Khatmil Quran 1 untuk mendoakan pendiri-pendiri, pejuang-pejuang yang ada di SD Al-Amin ini. Yang kedua, kita doakan untuk ahli kubur kita semua, ahli kubur pada guru yang keluarganya sudah meninggal. Yang ketiga, kita doa untuk anak-anak, terutama anak-anak yang bermasalah, baik bermasalah di sekolah maupun bermasalah di rumah. Mudah-mudahan dengan doa-doa guru ini bisa membantu masalah anak-anak